Cek, 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 cek. Oh, udah mulai ya. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala AFF U19 tahun 2024 atau yang kita kenal juga dengan istilah kerennya ASEAN Under-19 Boys Championship 2024 antara Indonesia versus Timor Leste yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor telak 6-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Indonesia menyelesaikan perjuangan di fase grup dengan menjadi juara grup dengan berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan juga mencetak total 14 gol dengan hanya kemasukan 2 gol. Artinya memang Indonesia tidak punya lawannya sejauh ini yang sepadan yang bisa menyulitkan Indonesia di Piala AFF U19 ini, karena memang juga di grup A kan lawan-lawan yang dihadapin semuanya adalah tim-tim yang lemah ya di kawasan ASEAN. Bukan saja di level U19 tapi juga kita tahu di level senior timnas Indonesia sering meraih kemenangan lawan Filipina, Kamboja dan juga Timor Leste. Tapi kan seperti yang juga kita melihat dalam 3 pertandingan dari timnas Indonesia U19, para pemain berjuang habis-habisan dan mereka juga bermain mengandalkan teamwork ya, artinya ada kolektivitas di antara para pemain dalam menyusun serangan dan juga tentunya untuk bisa bertahan secara benar dan juga baik. Maka itu penjaga gawang dari timnas Indonesia U19 yang kali ini merupakan pemain yang tidak banyak melakukan saves ya dalam setiap pertandingannya, yaitu Ikram, juga hanya kemasukan 2 gol sejauh ini. Dan memang sih Indonesia secara permainan kita lihat dalam 3 pertandingan ini lebih fokus untuk menyerang dari kedua sektor sayap ya, karena memang ya inilah format permainan dari Indra Safri, yaitu mengandalkan para pemain lebih banyak memberikan crossing dan juga pergerakan-pergerakan dari sektor sayap. Tapi di 2 pertandingan terakhir seperti di pertandingan sebelumnya lawan Kamboja pada saat Welber Jardim masuk, kita lihat ada kreativitas juga dari lini tengah melalui Welber Jardim, dan di pertandingan semalam juga pada saat Welber Jardim menjadi starter kita lihat juga ada variasi serangan dengan mengandalkan permainan kreatif dari lini tengah. Jadi ya sekarang kita sudah bisa melihat ada sedikit perubahan dalam pola permainan dari timnas Indonesia U19, artinya ada variasi serangan untuk bisa menyulitkan para pemain tim lawan membaca pola serangan dari timnas Indonesia U19. Tapi sangat disayangkan bahwa Welber Jardim mengalami cedera dan saya juga belum mendapatkan informasi apakah dia akan bisa bermain nanti di pertandingan semifinal, tapi kita harapkan agar Welber Jardim bisa lekas pulih dan juga kembali membela timnas Indonesia U19, karena pemain ini bermain mengandalkan visi teman-teman. Dia bukanlah pemain yang egois, dia lebih memilih untuk distribusi bola daripada untuk shooting. Dan bagus juga keputusan dari Indra Safri yang melakukan rotasi besar-besaran di starting lineup ya, sesuai juga dengan harapan kita agar pemain-pemain lain juga diberikan kesempatan untuk tampil. Dan saya pikir untung juga ya Jens Reven kali ini menjadi starter, karena Jens Reven adalah pemain yang tampil sebagai pembeda di pertandingan semalam ya, walaupun kita tahu lah ya permainan dari timnas Indonesia U19 semalam itu mengandalkan teamwork. Tapi seandainya atau ya mungkin jika Jens Reven tidak tampil sebagai starter, belum tentu juga timnas Indonesia U19 akan bisa unggul telak di babak pertama, karena terlihat pemain ini selain juga bagus ya dalam melakukan finishing, tapi dia juga pemain yang bisa menjadi pemantul di lini depan, artinya membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Ini kan beda ya dengan permainan Arkan Kakak, bukan artinya Arkan Kakak permainannya jelek, enggak, tapi setiap striker punya ciri permainan yang berbeda. Kalau Arkan Kakak itu lebih sering menunggu bola di depan, tapi Jens Reven adalah pemain yang bisa bergerak fleksibel, dia bisa bergerak dari sektor sayap juga, dia bisa memantulkan bola, dan dia adalah pemain yang punya fisik yang sangat kuat, sehingga terlihat pada saat dia turun lawan Kamboja, kemudian sebelumnya lawan Filipina dan juga lawan Timor Leste, nggak ada tuh para pemain bertahan yang sanggup untuk bisa mengimbangi pergerakannya. Jadi ya memang inilah pemain yang bisa menjadi pembeda bagi timnas Indonesia U19. Selain itu juga saya melihat peran dari Kavyato Rizky ya dalam 2 pertandingan terakhir ini luar biasa. Nah, kita butuhkan pemain seperti Rizky yang memang lebih memilih untuk membagi bola secara cepat
daripada dribbling gitu kan. Kalau dribbling terus ya nanti yang ada bola lebih sering keluar dari permainan ya, dan juga akan bisa ditutup pergerakannya oleh para pemain tim lawan. Tapi Caviato Rizky adalah pemain yang pintar untuk bisa membagi bola pada momen yang tepat, dan sejauh ini jika saya tidak salah dia telah berhasil memberikan 5 assist dan juga mencetak 1 gol ya kan. Gol yang dia cetak itu semalam juga adalah gol yang indah setelah dia menerima assist dari Jens Riven. Dan juga ada Vigo Dennis yang saya melihat permainannya jauh lebih baik ketika ada Welber Jardim, karena dia juga bisa fokus ya untuk bisa menutup ruang di lini tengah. Dan yang menarik adalah bahwa hanya 4 pemain yang dipertahankan di starting lineup dari pertandingan sebelumnya lawan Kamboja, seperti Ikram, kemudian ada Iqbal, ada juga Kadek Arel yang kembali mencetak gol. Jadi Kadek Arel bersama Jens Riven dan juga Iqbal adalah joint top skor ya bagi timnas Indonesia U19 sejauh ini dengan 3 gol. Dan Vigo Dennis juga dipertahankan. Jadi ya 4 pemain yang dipertahankan ya dari starting lineup sebelumnya, yaitu Iqbal, Kadek Arel, Ikram, dan juga Vigo Dennis. Nah ini kan bagus ya, jadi pemain-pemain lain juga diberikan kesempatan, dan kita lihat permainan dari timnas Indonesia eksplosif ya. Artinya mereka sanggup bermain dengan tempo tinggi sampai pertandingan ini selesai. Dan memang Timor Leste berhasil mencetak 2 gol, yaitu karena seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa para pemain kita kadang-kadang lengah dari situasi counter attack, dan itu ada kesalahan kan kalau nggak salah dari Alex ya, ya betul Alex ya kalau nggak salah ya, pemain bernomor punggung 3 ya, coba saya lupa ya, coba saya lihat. Nah iya betul, Alexander Kamuru kan ini kan ya, pemain bernomor punggung 3 yang melakukan pelanggaran. Kemudian penalti bisa diselesaikan dengan baik, dan ada sekali juga counter attack yang di save di babak kedua ya dari pemain Timor Leste, dan ada juga gol yang berhasil mereka cetak sebelum pertandingan selesai. Tapi overall saya melihat bahwa permainan dari timnas Indonesia U19 walaupun lawannya adalah tim yang lemah, tapi ya terlihat lah ya mereka bermain mengandalkan teamwork ya. Memang sekarang kita tunggu juga nanti ketemu tim mana di semifinal ya, antara Malaysia atau juga Thailand. Tapi saya melihat para pemain bermain dengan high tempo sampai menit terakhir, dan itu menandakan bahwa para pemain memang tidak puas walaupun sudah unggul dengan skor yang sangat telak. Dan saya juga melihat bahwa 2 fullback kita juga bermain begitu baik ya. Salah satunya Rizjar ya. Ini Rizjar ini cukup baik ya. Beberapa kali bisa memberikan crossing yang akurat, dan seharusnya Ragil itu kan sudah bisa mencetak gol ya sebelumnya ya di menit ke-16 ya kalau nggak salah ya. Nah yang dia mendapatkan crossing ya dari sayap, tapi sayang syutingnya itu lemah sehingga dia tidak bisa mencetak gol. Nah artinya ya memang dari segi distribusi bola ya para pemain cukup pintar untuk bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Ragil memang tidak berhasil mencetak gol semalam teman-teman, tapi pergerakan tanpa bolanya juga sangat efektif untuk bisa membuka ruang bagi Jens Riven. Artinya 2 striker yang bermain di depan dengan formasi 3-4-2 dari Indra Safri cukup efektif untuk bisa membongkar pertahanan dari Timor Leste. Walaupun saya ulangi lagi ya, Timor Leste bukan merupakan tim yang kuat, tapi ya gak gampang juga untuk bisa menang telak lawan Timor Leste. Dan juga kita tahu tidak ada pemain dari Timor Leste yang mendapatkan kartu merah. Artinya pertandingan semalam sampai akhir adalah 11 lawan 11. Namun yang menarik, pada saat Arkan Kakak masuk, ternyata Jens Riven juga bisa bekerja sama dengan Arkan Kakak, dan kita lihat seharusnya Jens Riven itu bisa mencetak hat-trick. Artinya bisa saja mencetak 3 gol, tapi dia memilih membagi bola atau memberikan assist yang mahal kepada Arkan Kakak yang berhasil mencetak gol perdananya di Piala AFF U19 tahun ini. Artinya apa? Bahwa Jens Riven jelas bukanlah pemain yang egois. Kalaupun dia memilih untuk syuting, bisa saja dia mencetak gol. Dan memang ada beberapa kesempatan lainnya di mana dia tidak berhasil mencetak gol, tapi pemain ini adalah pemain yang tampak jelas punya semangat yang luar biasa untuk membela timnas Indonesia, dan dia juga punya visi yang baik, plus dia juga bukanlah pemain yang egois. Jadi ya yang saya harapkan nanti di pertandingan semifinal ya Indra Safri bisa kembali membuat inovasi, mungkin juga nanti formasinya kembali dia rubah, dan juga bisa meminta para pemain dari timnas Indonesia U19 untuk bermain mengandalkan ya lagi-lagi seperti yang selalu saya katakan, variasi serangan. Ya artinya para pemain dari timnas Indonesia U19 ini jangan sampai terpaku untuk bermain dari satu posisi. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa para pemain dari timnas Indonesia U19 ini mulai bermain untuk mengandalkan passing dan juga movement. Ya kita sekarang tinggal tunggu nanti lawannya di semifinal
apakah Malaysia atau juga Thailand ya teman-teman ya. Dan memang kita juga nanti perlu melihat apakah para pemain kita sanggup untuk bisa bermain dengan intensitas tinggi seperti yang mereka tunjukkan di fase grup nanti di babak semifinal, karena nanti di babak semifinal sudah pasti ketemu lawan yang lebih kuat. Dan saya harapkan teman-teman juga bisa sabar untuk bisa mengikuti progres dari para pemain Timnas Indonesia U19, karena kita tahu sebagian besar dari para pemain ini sebelumnya bermain di Timnas Indonesia U17 yang bermain di Piala Dunia. Ya, mereka sekarang sudah mendapatkan pengalaman, dan mereka juga sebelum Piala AFF ini bermain di tulang turnamen walaupun hasilnya tidak begitu memuaskan, dan kita tahu tim ini dipersiapkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20. Jadi kita sabar dan kita menunggu progres yang baik dan berkesinambungan dari Timnas Indonesia U19, dan kita sebagai supporter harus terus mendukung timnas kita di semua level, senior, U19 atau juga U16. Dan bagi saya teman-teman, man of the match dari pertandingan semalam adalah Kavyatul Rizky. Luar biasa pemain ini, pemain yang kreatif dan pemain yang punya kaki kiri penuh magis. Luar biasa, dia bisa memberikan 2 umpan yang matang semalam dari corner, dan dia bisa memberikan 2 umpan yang matang sebelumnya juga dari corner lawan Kamboja, dan dia juga bisa mencetak gol. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.